selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat bertemu dalam acara webinar diskusi bincang olahraga bersama FIKKM Universitas Pendidikan Mandalika dengan Telkomsel. Adapun tema kita pada pagi hari ini ialah pentingnya menjaga kebugaran saat berpuasa dalam melawan COVID-19. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita akan syafaat dari beliau di padang mahsyar. Hadirin dengar diskusi olahraga pada pagi hari ini mengawali pertemuan kita mewakili Universitas Pendidikan Mandalika mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya pelatih futsal tim NTB PON Papua 2020 Coach Bongsul Hasibuan. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita kirimkan doa Al-Fatihah. Semoga beliau almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, virus COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kasus positif telah mencapai 16.495 orang dan terus meningkat. Namun alhamdulillah, angka ini juga diikuti oleh angka pasien yang sembuh sebanyak 3.803 orang. Ini berarti COVID-19 dapat disembuhkan. Namun seperti kata pepatah, usaha preventif atau usaha mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, hadirin peserta webinar yang berbahagia, dalam menyikapi penularan virus ini, selain dengan menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan, ada hal juga yang dapat kita tempuh, yaitu dengan menjaga imunitas tubuh. Terlebih lagi dalam saat ini kita melaksanakan ibadah puasa, ya. Untuk itu, pada hari ini menjaga kebugaran saat berpuasa dalam melawan COVID-19. Hari ini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Halo, selamat pagi, Dr. Maulidin dan Ibu Intan Primayanti. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di sini. Baik, tentunya saya juga tidak lupa menyapa seluruh peserta webinar bincang olahraga pagi ini. Terima kasih dan salam apresiasi mulai dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, baik. Mengawali perjumpaan kita sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan atau memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama, Dr. Maulidin MPD, pengalaman organisasi, Direktur Sport Science Center of Mandalika, Bimpres Pelti Kota Mataram, bidang perwasitan Pelti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan PRSI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, selanjutnya narasumber kita yang kedua, Ibu Intan Primayanti, MOR, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan TUK LSP POR Nusa Tenggara Barat,
Bendahara Umum Kopi Nusa Tenggara Barat 2017-2018, dan praktisi gizi olahraga. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita beralih pada segmen selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh dua narasumber. Yang pertama oleh Dr. Maulidin, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Tanti Mayanti, MOR. Dengan ini waktu disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga bisa kita menjalankan ibadah puasa yang hampir tinggal 7 hari lagi, dan ini berkaitan dengan bagaimana wabah yang melanda hampir di seluruh Indonesia, terkhusus lagi yang ada di NTB. Selawat serta salam kita haturkan kepada Islam Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dalam yang terang menerang. Alhamdulillah. Perkembangan COVID di NTB, alhamdulillah sudah mulai terjadi peningkatan dalam penurunan terdampak. Hampir terakhir per 15 Mei dapat 200 orang dinyatakan sembuh dan tersisa 300. Alhamdulillah, semoga begitupun mungkin yang terjadi di daerah-daerah lain. Semoga wabah ini cepat diangkat sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, terutama apalagi terlebih dalam bulan puasa. Alhamdulillah. Tapi salah satu trik di sini melalui meningkatkan imunitas melalui olahraga itu sangat penting, di mana pemerintah menekankan kita tentang istilah physical distancing. Kita harus berdiam diri di rumah. Kadang kita merasa jenuh, bosan, stres, tapi mari kita lalui semua. Kita ambil sisi positifnya, jangan kita terlalu mengambil sisi negatifnya. Dengan kita di rumah, kita harus menjaga imunitas tubuh melalui olahraga. Olahraga yang teratur menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Seperti pakar olahraga dari UGM yang menyatakan daya tahan tubuh menjadikan salah satu benteng untuk menghadapi virus corona. Berbicara tentang kebugaran ini, sama halnya kita ungkap tentang bagaimana VO2 max atau volume oksigen maksimal jantung. Karena tingkat kebugaran semakin bagus daya tahan jantung atau volume oksigen maksimal jantung yang dimiliki seseorang, maka tingkat kebugarannya lebih bagus. Seperti penelitian juga yang dilakukan oleh salah seorang pakar olahraga yang kebetulan alumni mantan rektor Mataram pada waktu itu, Prof. Toho, di mana kebugaran ini merupakan salah satu aspek untuk mengetahui perkembangan olahraga. Secara keseluruhan, penelitian dilakukan dari hampir 22 provinsi, tingkat kebugaran mencapai 63%, masih kurang. Tapi di NTB, tingkat kebugaran yang dilakukan atau hasil riset yang dilakukan oleh pakar ahli guru besar UNESA, di mana sampel yang digunakan ada 3 kabupaten, Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Juga hasilnya sangat kurang memuaskan. Hal ini perlu kita sosialisasikan tentang pentingnya olahraga. Olahraga itu sebenarnya merupakan kebutuhan hidup dari setiap orang. Dengan olahraga bisa kita meminimalisir penyakit-penyakit yang mungkin bisa terjadi.
Apalagi terlebih di bulan puasa. Pada saat bulan puasa, kadang kita bermalas-malasan karena takut haus, takut lapar. Tapi bukan seperti itu. Olahraga itu membuat tubuh kita menjadi bugar. Seperti yang dikatakan oleh pakar olahraga dari UGM yang menyatakan bahwa olahraga dapat meningkatkan tubuh pada saat puasa. Karena berolahraga dapat memobilisasi seluruh cadangan makanan dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Kebugaran sendiri berkaitan dengan bagaimana tingkat volume maksimal atau VO2 max yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya dengan satuan rumus milimeter per kilogram kali berat badan per menit, yang artinya bahwa tingkat konsumsi oksigen dalam satuan sentimeter per menit di setiap kilogram berat badan aktivitas per menit yang dilakukan oleh seseorang, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kebugaran seseorang. Orang yang tidak sehat atau orang yang tidak bugar akan kelihatan cepat capek dan mudah lelah. Tapi saya akan mencoba memberikan 4 tips cara berolahraga pada saat berpuasa. Yang pertama itu tentukan olahraga yang tepat. Ada beberapa olahraga yang harus kita lakukan sehingga tidak membatalkan puasa, seperti jogging, turun naik tangga, bersepeda statis, dan berenang. Dan tentunya olahraga ini kita lakukan dengan intensitas yang rendah. Yang kedua, pilihlah waktu pada saat berolahraga, karena tidak mungkin kita akan berolahraga pada saat pagi hari karena kondisi kita masih berpuasa, sehingga ini khawatirnya kita akan menimbulkan rasa haus. Waktu yang tepat untuk olahraga pada saat kita berpuasa, pakar olahraga UGM, 2 jam sebelum kita berbuka dan sesudah 2 jam sudah berbuka. Yang artinya apa? Ketika melakukan 2 jam sebelum berpuasa, begitu kita berolahraga sehingga tepat waktunya kita langsung berbuka, dan begitu pun setelah berbuka, karena banyakkan energi yang masuk ke dalam tubuh akan diproses di dalam tubuh sehingga tidak terjadi pembentukan. Nah, ini yang selalu dikhawatirkan. Jadi banyak orang setelah begitu berbuka atau setelah makan sahur langsung tidur, dan ini akan menyebabkan cepat sekali datangnya penyakit. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Ini juga sangat penting. Tips yang keempat adalah penuhi konsumsi mineral. Karena pada saat kita berpuasa akan terjadi dehidrasi. Kadang banyak orang memberikan rumus tentang bagaimana kita bisa minum air, yaitu 2-4-2. 2 minum pada saat kita berbuka, 4 gelas minum pada saat kita mau makan malam, dan 2 gelas kita minum pada saat makan sahur. Pada dikaitkan dengan olahraga, pada saat kita olahraga banyak keringat yang keluar. 1 liter keringat sama halnya dengan 580 kalori kita yang hilang. Sehingga justru itu kita pada saat kita berpuasa, kita harus berbanyak minum air. Olahraga pada prinsipnya ada 2. Ada olahraga persarapan dan ada olahraga fisik atau yang disebut dengan neural exercise dan physical exercise. Olahraga persarapan ini bisa diwujudkan dengan 3. Yang pertama dengan senam pernapasan, yang kedua dengan vokalisasi, dan yang ketiga dengan postur.
Olahraga pernapasan bisa dilakukan senam yoga, senam teri, dan vokalisasi bisa dilakukan dengan bernyanyi atau membaca Al-Quran. Sedangkan untuk postur bisa dilakukan dengan olahraga tai chi. Physical exercise atau olahraga fisik sebenarnya banyak selain yang statis, ya, lain yang saya sebutkan tadi, banyak yang harus kita lakukan. Bisa juga kita modifikasi tentang olahraga pliometrik, karena ini tidak membutuhkan tempat. Skipping boleh, karena kita pada saat ini harus berdiam diri di rumah, tidak berkeliaran. Itu untuk mengisi waktu luang, menghilangkan kejenuhan, kita harus berolahraga secara intensif, ya, dengan frekuensi 3 atau 4 kali seminggu. Dengan melakukan olahraga pernapasan secara rutin dapat menjadikan tubuh sehat, dan ini untuk meminimalisir terjadinya stres dapatnya pengaruhi dari UGM, Defilia. Kita berbicara kesehatan mengacu dari beberapa teori, ya. Di sini teori yang ditetapkan oleh Bandura yang mengevaluasi tentang kemampuan seseorang. Yang kedua, teori yang ditetapkan oleh Martin Pesibin, yaitu yang menghubungkan antara keyakinan, konsep, dan perilaku. Tapi dua teori tadi tidak sinkron atau tidak cocok dengan perilaku, khususnya yang di Indonesia. Kemudian diadopsilah teori yang dibangun oleh Becker, di mana teori ini menekankan yang pertama, pola hidup sehat itu, ya, meyakinkan seseorang pemahaman sakit. Jadi begitu pentingnya sehat. Yang kedua, pola hidup sehat menjadi pilihan. Karena apa? Dia membayangkan seandainya dia tidak sehat, berapa uang yang akan dia keluarkan di rumah sakit. Begitu pentingnya olahraga, begitu pentingnya kesehatan tubuh. Hingga ada beberapa penelitian, hampir sebagian besar ya, terjadi korelasi atau hubungan di mana olahraga dapat meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Seperti penelitian yang dilakukan di mana aktivitas fisik dilakukan secara reguler, ini dapat menurunkan ketegangan darah tinggi. Dan ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan aktivitas atau orang yang tidak melakukan olahraga memiliki peluang dua kali kena penyakit kanker dibandingkan orang yang berolahraga. Ini sangat pentingnya olahraga. Sehingga hasil riset ini yang menjadi rujukan kita bahwa begitu pentingnya olahraga. Di satu sisi dengan kondisi wabah yang kita hadapi ini adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini sangat penting. Dalam berolahraga, kita juga harus tahu bagaimana intensitas yang harus kita diterapkan. Jadi hal yang mudah, hal yang lazim, cara untuk menentukan intensitas kita dalam olahraga, kita sebagai masyarakat awam, apalagi sekarang ini zaman teknologi serba canggih. Kita untuk menentukan intensitas atau untuk mengetahui intensitas latihan kita biasanya pada umumnya menggunakan hitungan nadi. Dengan hitungan rumus DNM atau denyut nadi maksimal atau 220 kurangi umur. Denyut nadi maksimal atau DNM dikurangi umur. 220 kurangi umur. Contoh, ya. Saya berusia 25 tahun. Jadi
220 dikurangi 25 sama dengan 195 kali denyut nadi. Nah, 195 inilah denyut nadi maksimal yang harus saya capai sehingga tingkat kebugaran kita atau tingkat hasil ada efek dari latihan yang saya lakukan. Inilah salah satu contoh atau yang paling mudah untuk menentukan intensitas kita. Bahkan ada alat-alat terbaru yang biasa digunakan di tangan, yang ditempel di tangan atau ditempelkan di dada, karena ini kemajuan teknologi. Tapi dengan cara yang simpel, dengan hitung denyut nadi, pada saat kita melakukan latihan, ya, itu menggunakan denyut nadi maksimal, yaitu dengan rumus yang tadi 220 dikurangi usia, dan ini sudah banyak digunakan. Ada beberapa penelitian yang kuat ya untuk menentukan intensitas latihan dengan sedang. Dan sini ada beberapa riset yang secara korelasi mendukung terkait intensitas yang dilakukan pada saat berpuasa dan meningkatkan imunitas tubuh atau meningkatkan kebugaran. Di sini pesan, karena di sini kebanyakan wabah virus corona ini menyerang para lansia, sehingga kami sarankan, kami selaku pengamat olahraga, selaku akademisi menyarankan para lansia, khususnya yang mayoritas diserang oleh wabah virus corona ini, ya, untuk mendapatkan kehidupan bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan bagi para lansia, maka kita itu harus hidup bahagia. Bahagia itu apa? Baik, peserta webinar bincang olahraga siang ini, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Nah, baru saja tadi kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Maulidin, pentingnya menjaga kebugaran berikutnya disediakan oleh Intan Primayanti, MOR. Beliau nanti akan mengkaji dari segi penata laksanaan gizi. Nah, bagaimana makanannya itu diatur agar dapat menjaga atau membuat imunitas kita meningkat sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Baik, kepada narasumber yang kedua disilahkan Ibu Intan. Baik, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelum saya memulai ke materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin menyapa dulu ya para peserta yang sudah tergabung di acara webinar bincang olahraga yang diselenggarakan oleh Undikma Mataram. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat, kemudian adik-adik mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Berbicara tentang COVID-19 ya, atau COVID-19, tentunya ya kita sebagai masyarakat pada umumnya pasti akan berpikir ya bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, pasti kita akan berbondong-bondong ya, berpikir keras untuk bagaimana sih caranya meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, supaya terhindar dari penyakit COVID-19, apalagi bertepatan dengan bulan puasa saat ini ya. Jadi nanti materi yang akan saya share atau bagi di sini adalah bagaimana sih pentingnya asupan gizi terhadap COVID-19 ini dan dibarengi dengan puasa ya, pada bulan puasa. Sehat Bapak Ibu ya? Sehat? Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, imunitas atau imun itu adalah
bagaimana caranya kita mempertahankan kekebalan tubuh kita ya terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan kata lain adanya eh, adanya sel-sel yang berperan sebagai pasukan pertahanan di sini ya untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk melaksanakannya atau untuk meningkatkan imunitas tubuh kita itu ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Maulidin ya, salah satunya dengan cara berolahraga. Kapan harus kita berolahraga, kemudian sesinya, durasinya, intensitasnya, itu harus kita ketahui ya semua. Jangan kita hanya asal berolahraga saja 1 jam, 2 jam ya. Jadi harus kita tahu intensitasnya berapa ya. Lama untuk berolahraga itu berapa ya, berapa menit, berapa jam waktu yang paling tepat untuk berolahraga. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama Pak Dr. Maulidin MPD. Kemudian yang kedua, stres ya. Hindari stres. Ya. Ya, harus sering senyum. Ya. Jadi stres di sini kalau kita terus-terusan stres pastinya imunitas tubuh kita itu akan cepat menurun ya. Apalagi kalau kita dengar misalnya nih tetangga kita di rapid test ya, kita ikut-ikutan stres, kita ikut-ikutan takut, sudah takut duluan ya, padahal belum tentu tetangga kita itu positif ya. Jadi berpikir positif lebih dahulu daripada kita stres duluan, nanti akan cepat menurun imunitas tubuh kita ya. Jadi harus dijaga pikirannya ya. Jadi selain itu stres itu juga meningkatkan hormon kortisol namanya ya. Itu yang menyebabkan imunitas tubuh kita itu menjadi menurun atau melemah ya. Kemudian yang selanjutnya istirahat yang cukup. Selama ini kita istirahatnya apalagi bulan puasa ya kebanyakan begadang mungkin ya. Kita kebanyakan begadang. Jadi istirahat yang cukup karena kita orang dewasa ya, ini banyak yang nonton juga orang dewasa ya. Jadi istirahat yang cukup untuk orang dewasa itu adalah 7 sampai 8 jam. Ya. Itu istirahat yang minimal lah ya. Jadi jangan sampai kurang dari 7 sampai 8 jam itu untuk orang dewasa. Ya, nanti kalau kurang dari itu otomatis imun kita juga akan menurun. Ya. Jadi istirahat yang cukup juga salah satu penentu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sesuai dengan materi yang akan saya bahas, masalah gizi ya, masalah gizi atau makanan. Jadi gizi ini sangat berperan penting ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, untuk memperoleh energi atau tenaga, apalagi kita puasa ya, kita butuh sekali energi atau tenaga untuk melewati hari-hari yang 13 jam ya, 13 jam kita menahan haus dan lapar ya. Jadinya makanan itu harus sangat terpenuhi ya, harus tercukupi. Nah, makanan apa saja yang harus kita konsumsi? Ya, Pak ya? Ibu. Jadi bukan hanya nasi, telur, susu itu sudah kita kira cukup ya. Itu kita kira sudah sehat ya. Tetapi makanan yang sehat di sini adalah atau makanan yang seimbang di sini adalah makanan yang mengandung 6 unsur di dalamnya. Ya. Makanan yang mengandung 6 unsur gizi di dalamnya. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Ya, pasti semua sudah tahu karbohidrat itu apa saja. Ya. Kalau yang takut makan nasi bisa diganti dengan ubi, jagung, ya, gandum, apalagi yang diet-diet ya. Yang diet bisa diganti dengan itu. Kemudian yang kedua, jadi karbohidrat itu adalah sumber energi utama di dalam tubuh kita. Jadi apalagi olahragawan ya, kita orang olahragawan itu harus mengkonsumsi karbohidrat. Tapi nanti takarannya berapa ya? Takarannya itu berapa? Itu yang harus kita tahu. Jangan kita makan 2 piring, 3 piring, itu kita kira sudah sehat ya. Ya, jadi nanti itu yang akan kita bahas di sini. Berapa sih porsi yang harus kita konsumsi di karbohidrat ya misalnya. Kemudian yang kedua protein ya. Jadi protein ini berupa asam amino ya yang berfungsi untuk membangun
berfungsi sebagai zat pembangun di dalam tubuh kita. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil energi. Jadi bukan hanya karbohidrat ya Bapak Ibu yang menghasilkan energi, tetapi protein juga menghasilkan energi. Jadi nanti kalau energi dari karbohidrat itu sudah habis terpakai, akan ada cadangan energi dari protein. Jadi harus tetap kita konsumsi. Ya. Jadi bukan hanya telur saja protein. Ya. Bukan hanya telur saja, akan tetapi susu ya, daging. Kalau tidak mampu membeli yang daging, susu, bisa dari kacang-kacangan ya, tahu tempe. Ya, itu juga termasuk protein. Jadi protein karbohidrat itu tidak harus mahal ya, bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi untuk sehat itu tidak harus mahal. Ya, sehat itu sekali lagi tidak harus mahal, semuanya bisa terjangkau ya oleh semua kalangan. Kemudian lemak. Nah, ini bagi para ibu-ibu nih ya, bagi para ibu-ibu kalau mengkonsumsi lemak itu pasti takut ya, takut gemuk ya. Padahal fungsi lemak itu, manfaat lemak itu bagus sekali. Salah satunya adalah untuk menambah kekuatan, ya. Tetapi jangan makan 1 kilogram, 2 kilogram lemak daging sapi misalnya ya atau ayam, sesuai dengan takaran. Semuanya harus sesuai dengan takaran, ya. Jadi lemak itu sekali lagi fungsinya adalah atau manfaatnya salah satunya adalah untuk menambah kekuatan. Jadi lemak juga harus tetap ada di menu ya, di menu makanan kita. Kemudian yang selanjutnya vitamin ya. Vitamin itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya, yang alami ya, yang alami. Kemudian ada mineral dan juga air. Air tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Dr. Maulidin. Jadi minimalnya 8 gelas sehari ya. Tetapi boleh nggak lebih dari 8 gelas sehari? Boleh ya. Kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan, Pak ya, Bu. Jadi kalau kondisi lingkungan tempat kita tinggal itu panas, ya tidak bisa kita paksakan harus mengkonsumsi air 8 gelas atau 2 liter ya. Harus kita sesuaikan dengan lingkungan yang pertama. Kemudian selain dari lingkungan, kondisi fisik juga, kemudian aktivitas juga ya. Kita harus melihat aktivitas. Kalau aktivitas kita berat, otomatis air yang harus kita konsumsi juga lebih banyak daripada aktivitas kita yang lebih sedikit. Ya, jadi itu. Kemudian untuk penata laksanaan makanannya ini ya, mungkin ini yang perlu ya, mungkin ini yang perlu Bapak Ibu ya, dan adik-adik semuanya. Apalagi saat ini kita berpuasa. Jadi saya nggak punya slide soalnya. Ya. Jadi pengaturan pola makan itu usahakan sahurnya itu jam 3. Ya. Jangan mendekati imsak ya 10 menit atau 15 menit sebelum imsak ya. Usahakan 1 jam sebelum imsak ya atau sholat subuh. Kenapa? Ya. Jadi secara fisiologis ya, jadi itu ya. Jadi 1 jam sebelum kita sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, kalau di gizi, menurut gizi itu waktu yang tepat untuk berolahraga itu dua kali, Pak ya, Bu. Jadi pagi hari setelah kita makan sahur itu setelah sholat ya boleh berolahraga. Karena apa? Karena ada energi yang masuk di dalam tubuh kita ya. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah kita berbuka puasa atau setelah sholat tarawih ya. Jadi kalau di gizi itu olahraga pada sore hari menjelang buka puasa itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena energi yang ada di tubuh kita itu sudah mulai habis ya. Jadi tidak boleh kita paksakan berolahraga menjelang ya, ini menjelang berbuka puasa seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Dokter kan, malam hari ya setelah makanan masuk ke dalam tubuh kita ya, kita berolahraga. Kemudian jam 10 pagi ya, ini sudah dari pemerintah juga sudah menghimbau ya untuk berjemur ya. Berjemur jam 10 pagi. Jadi berjemur itu bukan membunuh virus atau bakteri ya. Akan tetapi matahari pada pagi hari jam 10 itu menghasilkan vitamin D yang bagus untuk tulang ya. Jadi itu bagus sekali untuk menjaga
daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Kemudian saya lanjut pukul 18 waktunya berbuka ya. Jadi usahakan berbuka itu dengan yang manis-manis dahulu ya, seperti teh, kurma. Ya, jangan minuman-minuman yang sifatnya hipertonik ya, atau yang kadar gulanya tinggi. Nanti itu akan berbahaya terhadap tubuh kita. Iya benar, Mbak. Jadi mungkin itu saja ya materi dari saya. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya materi apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita beralih ke segmen diskusi atau berbincang, perlu kita sampaikan juga bahwa webinar kali ini juga disiarkan langsung melalui akun Instagram @telkomselmataram. Jadi teman-teman silahkan bisa follow juga akun Instagramnya ya. Dan jangan lupa hari ini kita ada door prize ya, door prize dari Telkomsel. Jadi nantinya akan diundi 3 orang peserta yang beruntung. Nanti akan diundi di akhir acara dan yang beruntung atau mendapatkan door prize tersebut bisa menghubungi panitia atau bisa melalui berita Undikma. Baik, Dr. Maulidin dan Ibu Intan Primayanti. Nah, terkait dengan penyampaian kedua narasumber yang tadi, saya ingin memulai dari aktivitas olahraga yang dilakukan setelah berbuka puasa. Nah, akan tetapi ya banyak di kalangan masyarakat kita itu ada yang berolahraga di pagi hari juga. Nah, meskipun mungkin intensitasnya rendah. Nah, kalaupun memang di antara masyarakat ada yang berolahraga di pagi hari dengan intensitas yang rendah, gitu ya. Nah, kira-kira dampak kesehatannya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, intensitas yang rendah itu seperti apa? Tuh, mungkin lebih ke aplikasinya agar nantinya tidak terjadi juga overtraining ya. Jadi mungkin ada yang hanya 30 menit, 15 menit, ini banyak versi dok seperti itu. Ya, mohon diberikan penjelasan sedikit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Karena di sini kan kita berbicara terkait masalah dalam kondisi berpuasa. Jadi kita tidak mungkin berolahraga di siang, ya di siang hari. Alhamdulillah, ya tidak menutup kemungkinan dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita yang melakukan aktivitas di pagi hari dan itu pun masuk intensitas rendah. Ya, kita lihat di masyarakat setelah selesai sholat subuh, ya, semua kebanyakan masyarakat berjalan, ya, berjalan ringan, ya di sepanjang jalan. Karena apa? Ini untuk menjaga kebugaran tubuh, ini untuk menjaga kesehatan. Sehingga berpuasa itu bukan untuk bermalas-malasan, harus kita isi dengan berolahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh, ya, dengan berjalan kaki, ya dengan intensitas sangat rendah. Ini tidak akan berpengaruh, malah tambah bagus, ya malah tambah bagus untuk kebugaran tubuh, ya. Jadi untuk olahraga ringan, ya seperti berjalan atau apa, ya pada saat pagi hari itu sebenarnya bagus karena di pagi hari juga udaranya masih segar, ya belum terkontaminasi sama polusi-polusi udara. Sehingga hal ini sudah banyak diterapkan di kalangan masyarakat. Ya. Ini bisa kita lihat pada saat saya katakan tadi, selesai sholat subuh, ya dari masjid-masjid mereka berjalan-jalan sepanjang jalan. Ya, sepanjang jalan ini bahkan sekaligus dia
refreshing dan hirup udara segar untuk meningkatkan kebugaran, apalagi sekarang ini dalam kondisi wabah corona yang salah satu meningkatkan imunitas tubuh, ya, meningkatkan kebugaran. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Berbicara tentang intensitas yang rendah tadi, nah tentu saat sekarang ini kan kita dalam kondisi stay home Pak ya, jadi kita tidak boleh untuk keluar rumah. Jadi bagaimana cara untuk mensiasati dengan olahraga yang ringan yang tadi ya, jadi Bapak Ibu intinya kita bisa berolahraga ya, tetap di pagi hari tetapi dijaga intensitasnya bukan lagi rendah tetapi sangat rendah gitu ya. Baik, selanjutnya berikutnya saya beralih ke Ibu Intan nih. Ibu Intan, jadi bagaimana sih caranya Bu Intan ini kalau kita kan tadi dikatakan Bu Intan tidak melakukan sahur atau tidak sahur itu di akhir-akhir waktu atau saat mendekati imsak. Nah, tapi ada juga beberapa pemahaman bahwa mengakhirkan waktu imsak itu baik. Salah satu manfaatnya yaitu tetap segar di pagi hari, kemudian tidak ada jarak yang begitu jauh, rentang jarak yang jauh antara setelah kita sahur dengan melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, mungkin kita bisa lihat keterkaitannya antara pola makan dengan kebiasaan dari segi gizi juga. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kebanyakan ya orang mengira kalau kita sahur mendekati imsak ya, itu kita akan lama kenyangnya ya, maksudnya bisa kenyang sampai mau mendekati buka puasa ya. Jadi yang sebenarnya itu sih ada juga ya kajian yang bilang seperti itu, tapi apa yang harus kita konsumsi nanti mendekati imsak itu nanti sekarang saya akan bahas sedikit. Jadi untuk makanan berat, menu makanan berat ya. Jadi menu makanan berat itu bukan pasir ya, bukan batu ya, akan tetapi karbohidrat ya, termasuk dalam golongan makanan berat ya. Jadi itu harus ada jedanya, harus ada jaraknya ya dari kita melakukan aktivitas ya. Jadi sholat itu juga aktivitas ya. Setelah sholat nanti kita jalan ya, itu aktivitas. Jadi harus ada jarak minimal 1 jam ya. Makanya saya bilang tadi kita usahakan sahur itu pukul 3. Jadi kalau secara fisiologis itu makanan yang kita makan itu proses pencernaannya itu di dalam tubuh kita itu memerlukan waktu ya, memerlukan waktu untuk berubah menjadi energi. Jadi begitu kita makan langsung jadi energi itu tidak ya, makanya harus ada jaraknya ya. Namanya proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi karbohidrat, protein, unsur-unsur gizi yang tadi kita makan itu diproses dulu di dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi. Jadi menurut kajian-kajian yang lain yang pernah saya baca juga ya, mengakhiri sahur ya, istilahnya mengakhiri sahur. Jadi mengakhiri sahur maksudnya di sini itu adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan ringan ya, atau makanan-makanan penutup seperti teh manis, kemudian kurma. Tujuannya sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi begitu Bu ya. Jadi harus ada jaraknya. Ya, jadi tubuh kita itu bisa mencerna makanan untuk menghasilkan energi. Jadi hadirin memang dibutuhkan waktu Ibu Intan ya. Kita butuh waktu untuk mengabsorpsi makanan sehingga menghasilkan energi. Nah, kalaupun memang melaksanakan sahur ya di akhir waktu, hindari makanan yang berat gitu ya, karbohidrat gitu ya. Nah, ini cocok sekali untuk orang-orang yang diet Bu Intan ya. Sekali ya. Diet benar-benar. Oke, baik. Saya kembali ke Dr. Maulidin. Tadi disinggung tentang denyut nadi maksimal ya 220 kurang umur Bapak ya. Nah, sehingga ini juga terkait dengan training zone. Banyak di antara kita juga yang tidak mengetahui bagaimana cara menentukan bahwa oh ini kita sudah nyampe rate-nya nih. Jangan sampai melebihi batas nadi maksimal, karena kenapa? Kita bisa overtraining, kemudian juga bisa pingsan, bahkan lebih ya parah lagi ya. Oleh karena itu bagaimana sih gitu ya Pak
selain dari 220 kurang 20 dari kurang umur ini, bagaimana cara kita betul-betul bisa mengukur, oh ini loh sudah mencapai, tidak boleh, apakah memang sudah tidak boleh lagi setelah mencapai training zone itu, dan tadi maksimal itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu kita berbicara terkait masalah melebihi intensitas. Ini yang sangat fatal. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Harrison 5 kali dalam seminggu itu udah repetisi tinggi. Ini yang mengkhawatirkan sehingga rentan terjadi kematian. Ya, ini yang tidak boleh kita lakukan. Apalagi kita berbicara orang yang tidak terlatih. Karena orang yang terlatih itu, ya, denyut nadinya akan berbeda dengan orang yang tidak terlatih. Sehingga kita harus membedakan mana orang terlatih, mana orang tidak terlatih. Begitupun masalah beban atau dosis latihan, intensitasnya perlu, karena ini akan berdampak terhadap kesehatan mereka. Berolahraga seperti yang saya jelaskan tadi, berolahraga lah secukupnya, sesuaikan berdasarkan dosis yang Bapak Ibu miliki. Paling dasar yang tadi yang saya jelaskan terkait bagaimana cara menentukan dosis atau intensitas latihan kita. Ya coba kita ikut dengan denyut nadi. Karena kita ini berbicara tentang jantung. Bagaimana daya kerja jantung. Kalau jantung kita dipaksa, kerjanya dipaksa, kan ini kan namanya dipaksa itu kan tidak bagus. Akan berakibat fatal. Apalagi masyarakat orang yang tidak terlatih. Ini yang sangat berbahaya. Sehingga secara mendasar, sebelum kita melakukan olahraga, kita harus mengetahui dulu tingkat denyut nadi maksimal kita itu berapa. Sehingga bisa kita melakukan aktivitas kita. Mungkin tidak bisa dengan manual, kebanyakan orang awam. Sekarang banyak alat-alat yang lebih canggih. Tinggal menempel atau tinggal ditaruh di tangan. Ya, ini lebih bagus. Sehingga kita tidak perlu menghitung, tidak perlu menempel jari di leher, tidak perlu menempel di tangan untuk menghitung. Secara otomatis alat itu akan menghitung detak jantung kita, berapa jauh langkah kita, sudah berapa intensitas kita. Ini hal-hal ini yang mempermudah. Jadi itu dasar untuk menentukan berapa besar atau intensitas yang bisa kita lakukan, sehingga tidak berdampak terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi untuk penentuan dosis latihannya, dasarnya kita tahu dulu berapa seharusnya intensitas maksimal yang saya akan lakukan, sehingga nanti pada saat aktivitas dia tahu, gitu. Oh ini sudah lebih ini dengan denyut nadi maksimal yang saya miliki. Seandainya dipaksa, ini kan akan berdampak fatal ini. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berolahraga, latihan itu sangat penting Bapak Ibu ya. Akan tetapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam berolahraga. Jadi terkait dengan reversibility atau pulih asal, daya tahan atau kebugaran itu paling sulit ditingkatkan, tetapi paling cepat kemudian menurun. Nah oleh karena itu mungkin sebaiknya tidak melaksanakan olahraga yang begitu satu kali olahraga langsung yang intensitasnya tinggi kemudian jauh atau panjang lagi kemudian baru olahraga. Tapi yang terpenting adalah melaksanakan olahraga itu rutin meskipun tidak dalam waktu yang lama. Baik, saya kembali ke pemateri kedua, narasumber yang kedua, Ibu Intan. Tadi ini saya penasaran Bu Intan tentang berbicara masalah protein tadi. Sebenarnya berapa kalori sih yang kita butuhkan Bu Intan dalam aktivitas kita sehari-hari? Karena di dalam protein telur ini ada yang percaya bahwa telur mentah itu lebih baik daripada telur yang matang. Kira-kira, nah kalau Pak Dokter ini biasanya konsumsi yang mentah atau yang matang, Pak Dokter, atau setengah matang? Jadi kalau kami selaku pelaku olahraga, ya, sebenarnya dua-duanya. Ya, tapi kami tidak tahu dari pihak gizi yang bagus yang mana. Jadi ada kalanya kami itu selesai olahraga makan telur 2 campur susu. Jadi ada di selang waktu sebelum kita olahraga, selesai olahraga kita minum kuning telur campur madu. Karena ini untuk kekuatan Bu, ya bukan saja untuk olahraga Bu. Ini menambah strong kita untuk menambah stamina dan tenaga kita. Ya mungkin
mungkin tidak tahu yang dari gizinya seperti apa. Yang jelas dua-duanya kami lakukan, baik yang sudah matang maupun yang belum, yang mentah. Yang mentah ini yang bukan kami langsung telan, enggak. Yang kami minum itu hanya kuningnya saja, dan itu pun kami campur dengan madu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, Ya, terima mungkin kasih. bisa ditambahkan Ibu narasumber yang kedua. Menarik sekali ya. Jadi semua jenis telur itu dikonsumsi ya Pak ya. Baik, saya tambahkan sedikit ya dari Pak Dr. Maulidin. Jadi energi per hari yang harus kita dapatkan ya, itu berdasarkan AKG, angka kecukupan gizi itu kalau untuk beda-beda ya, beda negara beda ya AKG-nya ya. Kemudian kalau untuk Indonesia sendiri itu dari 2000 kilokalori sampai 2250 kilokalori ya. Beda lagi untuk atlet ya. Jadi atlet itu dari 2500 sampai dengan 3500 kilokalori. Itu ada perhitungannya Bu ya. Jadi yang dilihat itu dari segi apa namanya? Dari segi usia, kemudian jenis kelamin, kemudian aktivitas, komposisi tubuh, itu semua dari sana dari sudut itu kita lihat. Jadi tidak sembarang kita menghitung dari makanan saja ya. Oh, kalorinya didapatkan dari makanan, tapi dari berbagai aspek ya kita menghitung kalori. Nah, berdasarkan dari pertanyaan Bu moderator tadi masalah protein ya. Jadi Bapak Dokter ini saya tanya ini ya. Secara logikanya ini Pak Dokter. Pernah donor darah ya Pak Dokter ya? Ya. Kalau donor darah itu yang diberikan itu telur matang, setengah matang atau telur mentah? Telur matang. Iya. Telur matang ya? Iya. Jadi secara logika saja ya, yang dapat menambah energi itu adalah telur matang. Ya, itu yang dapat menambah energi. Boleh nggak kita konsumsi telur mentah? Boleh-boleh saja ya, tetapi itu fungsinya beda ya, bukan untuk menambah energi atau tenaga, tetapi makanan otot ya, untuk makanan otot. Jadi pernah mungkin mendengar cerita Adirai dulu ya mengkonsumsi berpuluh-puluh telur mentah ya. Jadi Adirai itu mengkonsumsi telur mentah itu bukan untuk menghasilkan energi, tetapi untuk membantu memperbesar massa ototnya dibarengi dengan latihan ya, latihan beban tentunya. Tetapi kalau kita hanya makan telur mentah tanpa harus dibarengi dengan latihan ya tidak mungkin otot kita itu akan bagus ya. Jadi dari segi gizi itu Pak boleh saja dikonsumsi tetapi manfaatnya itu berbeda ya, bukan untuk energi ya. Jadi secara logika saja yang tadi saya tanyakan ke Bapak itu kalau kita donor darah itu pasti yang diberikan itu adalah telur matang ya, karena telur matang itu memang bagus untuk menambah energi atau tenaga. Jadi itu ya. Oke, baik tentang energi, menambah energi Bu Intan ya. Bagaimana dengan konsumsi vitamin? Bisa nggak kita berikan juga vitamin? Atau itu vitamin itu bisa sebagai asupan pengganti energi yang tadi, asupan gizi? Multivitamin mungkin ya. Ya, jadi untuk vitamin tadi saya sebutkan itu berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Jadi kalau kita ingin mengganti ya buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut dengan suplemen atau multivitamin itu bisa saja ya, tetapi istilahnya itu bukan mengganti, tetapi menambahkan. Jadi multivitamin yang kita konsumsi banyak saya lihat juga di TV-TV Pak ya. Sahur itu mengkonsumsi vitamin C, belum vitamin D, belum vitamin B6 ya yang dikonsumsi. Jadi boleh-boleh saja, tetapi itu bukan sebagai pengganti vitamin yang berasal dari alami ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan tetapi multivitamin tersebut itu hanya untuk menambah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita mengkonsumsi multivitamin secara terus-menerus, ya secara terus-menerus, itu bisa menjadi toksin ya atau racun di dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya kalau kita ingin mengkonsumsi vitamin itu langsung dari yang alami saja ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan juga tidak harus mahal, apalagi sayur-sayuran. Jadi lebih baik dari bahan-bahan yang alami saja. Ya, jadi boleh ya, tetapi bukan sebagai pengganti, akan tetapi penambah asupan makanan.
Baik, terima kasih. Ini saya lagi ya, Pak ya. Jadi baik, pertanyaannya tadi dua ya. Jadi makanan yang direkomendasikan ya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal itu, yang penting gizinya itu tercukupi ya. Yang 6 unsur tadi, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, vitamin, mineral, dan air. Akan tetapi khusus untuk olahragawan itu boleh menambahkan proteinnya Bu ya. Protein karena apa? Karena apa? Karena energi seperti yang saya bilang di awal juga, energi yang berasal dari karbohidrat itu akan cepat habis ya. Kalau dia rutin berolahraga misalnya sore hari, kemudian malam hari, ke malam hari sudah ada energi ya. Ini misalnya sore hari. Jadi energi itu bisa didapatkan dari protein. Kemudian tambahan vitamin juga ya, vitamin entah itu dari multivitamin atau buah-buahan dan sayur-sayurannya. Kemudian yang kedua, ini saya lihat olahraganya itu sampai 1,5 jam ya, sampai 1 jam mungkin itu terlalu ini Pak ya, terlalu lama waktunya, apalagi ini bulan puasa ya. Jadi mungkin ya ini menurut saya. Jadi waktu maksimal untuk berolahraga di bulan puasa itu ya mungkin cukup 30 menit saja ya. 30 sampai 40 menit saja. Kalau sampai 1,5 jam itu sudah terlalu over ya. Jadi bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian penyakit-penyakit pada organ tubuhnya nanti ya. Jadi itu ya untuk asupan makannya tadi sudah. Kemudian pengaruhnya seperti yang saya bilang di awal juga. Jadi lebih baik kita jangan berolahraga di sore hari. Karena apa? Karena energi kita itu sudah mau habis ya. Jadi seperti yang disarankan oleh Pak Dr. Mauludin tadi juga, kalau untuk bugar itu ya pada pagi hari bisa, kemudian setelah berbuka puasa juga bisa. Jadi itu saja mungkin Bu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Pertanyaan terakhir ya untuk Pak Dokter nih. Masih semangat dah ini Pak Dokter. Baik, ini pertanyaan dari Jul Fajrial, SPD MPD. Ini dari Universitas Kuala Pak, Aceh, jauh ya. Nah, bagaimana pengaturan pola latihan yang baik bagi pelat dapon? Nah, ini ya Pak ya. Apakah baiknya latihan di pagi hari, sore hari, atau malam juga boleh? Dan berapa rentang waktu yang dianjurkan latihan dalam bulan puasa bagi atlet persiapan pelat dapon? Nah, meskipun mungkin tadi sudah disampaikan mengurangi latihan pagi hari baiknya di malam hari, namun apabila gitu ya terkait dengan program latihan ini Pak sudah diatur sedemikian rupa, nah bagaimana Bapak melihat hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat bergabung saudara yang dari Aceh. Ya, alhamdulillah bisa kita bagaimana mengembangkan olahraga, mau berpartisipasi, ya mau berbagi terkait dengan bagaimana pembinaan persiapan PON dengan program yang sudah disusun sedemikian rupa. Karena ini ada dua faktor yang kendala kita. Ya, yang pertama bulan puasa. Ya, yang kedua terkait masalah wabah corona, sehingga kita harus latihan mandiri di rumah. Alhamdulillah kami di NTB proses perjalanannya tetap lancar. Akan tetapi di sini kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, program tetap berjalan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi kita berdasarkan pendapat-pendapat para ahli. Ya. Bisa untuk latihan, bisa dilakukan pada selesai berbuka, ya, pada malam hari, ya. Bisa kita lakukan dengan pada saat ini kita berbicara sekarang kontennya pada saat bulan puasa. Jadi bisa kita lakukan di malam hari mungkin sampai jam 10 ya, sehatnya seperti itu mungkin secara fisiologinya, dan bisa dilakukan pada saat sore hari. Ya. Terkait masalah tadi udah kita bahas terlebih dahulu ya yang di depan, mana olahraga terlatih dan mana orang yang terlatih dan mana orang yang tidak terlatih. Tentunya beda dosis yang akan diberikan, mana atlet dan mana tidak atlet. Ya. Jadi atlet di sini ya latihannya untuk mengejar prestasi. Ya. Tetapi untuk yang tidak terlatih di sini ya mengejarnya hanya untuk kebugaran. Terkait masalah
pengejaran prestasi, ya kita lihat lagi di sini karena kondisinya puasa. Ya di sini kan bisa menyesuaikan. Yang jelas, saudara olahraga atlet itu akan mengejar latihannya intensitas tinggi, bukan lagi intensitas sedang. Kalau intensitas sedang yang dilakukan berarti latihannya tidak ada artinya. Secara otomatis karena atlet terlatih ini mengejar target atau mengejar tujuan untuk prestasi, ya minimal intensitasnya ditingkatkan. Tapi ini disesuaikan lagi dengan kondisi di bulan puasa. Jadi tidak bisa kita terapkan dia latihan seperti biasanya di luar puasa, kita terapkan juga pada saat puasa. Nah, ini uh, mengandung resiko yang sangat berat. Jadi intinya di sini kita menyesuaikan. Ya kita bisa menyesuaikan tergantung dengan dosis latihan. Yang jelas olahraga atau atlet terlatih ya mempunyai dosis latihan dengan intensitas yang tinggi. Ya, ini. Jadi itu. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan terkait kapan pelaksanaannya. Itu bisa disesuaikan ya mungkin setelah bagusnya di malam hari. Karena pada saat setelah kita berbuka energi kita itu penuh. Nah, di sanalah kita bisa melakukan aktivitas latihan. Sehingga dan bagus juga untuk mengolah atau membentuk makanan tadi menjadi energi. Itu pada saat kita latihan. Itu sehingga bisa dikeluarkan melalui keringat. Nah, sehingga dibutuhkan banyaklah mineral atau air ya untuk mengganti protein sehingga tidak terjadi dehidrasi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, luar biasa penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu narasumber, sesungguhnya ini banyak pertanyaan yang masuk ya, itu 300-an lebih ya. Tetapi kita mencoba untuk menyampaikannya itu dengan singkat seperti itu karena kita juga terbatas waktu. Oleh karena itu sebelum ditutup kegiatan kita pada hari ini, saya sebagai moderator meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Pak Dokter dulu. Dokter dulu. Baik, terima kasih. Dalam kondisi berpuasa dan kena wabah, jadi kami selaku pengamat olahraga itu merupakan kebutuhan. Ya, kebutuhan bagi orang yang mau berpikir. Kalau Bapak tidak berpikir berarti olahraga itu tidak butuh. Karena apa? Dampaknya nanti kita akan berpikir kalau kita tidak bugar larinya ke sakit. Sakit itu membutuhkan biaya besar. Dengan kita melakukan usaha preventif seperti bola olahraga, ini untuk meminimalisir pengeluaran. Yang kedua, olahraga yang kita lakukan itu hak setiap orang dan tidak kita perlu memandang status sosial. Jadi minimal kita itu berolahraga untuk mencari kebugaran. Saran saya, mari kita berolahraga kapan saja dan di mana saja. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari saya, hidup sehat itu merupakan hak semua orang ya. Jadi untuk memulai pola hidup sehat itu tidak ada kata terlambat ya. Jadi mari mulai hari ini kita sama-sama melaksanakan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, itu saja dari saya. Sekali lagi, salam olahraga. Baik, terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada kedua narasumber. Jadi Bapak Ibu peserta webinar diskusi bincang olahraga pada hari ini. Demikianlah rangkaian bincang olahraga kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, serta lingkungan kita yang lebih luas. Jangan lupa berolahraga untuk bahagia. Dengan bahagia, imunitas tentu meningkat. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup kita ada door prize ya. Silakan operator. Kita lihat dulu ya.
Oke, nanti ini bisa dilihat di layar ya? Operator bisa dilihat di layar ya? Oke, baik. Peserta yang sudah mendaftar ya dan mencantumkan nomor HP itu akan kita undi melalui random pick. Nah, 3 orang beruntung itu yang akan mendapatkan door prize dari Telkomsel. Terima kasih Telkomsel. Oke, silahkan. Untuk yang pertama, atas nama Wahyudi. Oke, Wahyudi ya. Kemudian yang kedua, Wahyudi dari MA Al-Ijtihad Dangar. Wah, ini Lombok Timur ini. Ini jangan Wahyudi. Oke, selanjutnya untuk door prize kedua. Door prize kedua. Start. Oke, kita tunggu dulu. Nah, Khairul Fadli untuk door prize yang kedua. Khairul Fadli dari mana? Dari Oke, baik. Nah, untuk yang kedua, Khairul Fadli dari Undikma Mataram. Wah, tuan rumah ini ya, tuan rumah. Baik, yang terakhir. Masih ada ya untuk door prize terakhir? Jang. Ramona Matias. Dari mana ini Ramona Matias? Kita lihat ya. Wow, saudara kita dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ya. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang NTT. Selamat kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang undian door prize-nya. Yang pertama tadi ada Johan Wahyudi dari MA Al-Ijtihad Lombok Timur. Kemudian yang kedua Khairul Fadli dari Universitas Pendidikan Mandalika. Dan yang ketiga Ramona dari Nusa Tenggara Timur, Universitas Kristen Arta Wacana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga juga akan dipertemukan lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.